Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ganti dari pertemuan offline untuk sementara, kita pertemuan secara online dulu. Dan pada pertemuan ini saya ingin menjelaskan terkait dengan nilai-nilai dasar dari ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar sebelum dalam pertemuan ini, untuk memahami terkait dengan nilai-nilai dasar dari ekonomi Islam itu sendiri, kita akan mempelajari mengenai pertama Islamic worldview. Jadi pandangan, cara pandang, kacamata Islam terhadap dunia dan segala isinya. Kemudian paradigma dari ekonomi Islam. Selanjutnya kita setelah Islam, maka paradigma dari ekonomi Islam sebagai satu bentuk dari ajaran Islam. Kemudian pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi, prinsip dasar dari muamalah dan sedikit studi kasus. Yang pertama kita coba pahami apa itu dengan yang dimaksud dengan pandangan hidup. Pandangan hidup atau disebut worldview lahir atau terbentuk dari hasil pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Jadi pengalaman dan ilmu setiap orang itu membentuk cara pandang baru. Semakin bertambah ilmunya, semakin luas pula cara pandangnya. Kalian itu kuliah juga dalam rangka itu membentuk cara pandang terhadap hidup. Sebagai contoh yang baru viral baru-baru ini, cara pandang terhadap kasus misalnya antara kasus-kasus yang terjadi, misalnya Gus Samsudin itu, ya kan? Itu cara pandangnya orang yang mengerti ilmu gaib berbeda dengan cara pandangnya orang yang tidak mengerti ilmu gaib. Cara pandangnya si A juga berbeda. Coba kalian pandang, misalnya salah satu ini. Dalam contoh ini ada gambar di samping. Nah, apa kemudian yang muncul dalam benak kalian? Itu tergantung pada pengalaman dan seterusnya. Contoh paling sederhana ketika melihat ini, melihat kertas dan pulpen kecil, balita itu akan menganggap bahwa ini adalah alat untuk menggambar. Beda dengan kalian yang sudah lebih berpengalaman dan memiliki ilmu, maka bisa jadi ini cara pandangnya berbeda. Catatan, buku apa, buku curhatan juga bisa, gitu. Salah satu contohnya begini, yaitu tadi. Pandangan hidup itu juga mempengaruhi cara seorang memandang segala sesuatu. Tadi ya, cara balita, kemudian cara kalian itu juga berbeda. Karena pandangan hidup ini akan berimplikasi pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang. Nah, dalam hal ini saya ingin menekankan bahwa cara pandang Islam itu dipengaruhi oleh 3 komponen ini: wahyu, akal, dan indera. Ini perlu dicatat. Wahyu, akal, dan indera. Barat dan Kristen itu cenderung pada akal dan indera. Ini adalah cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Saya lanjutkan penjelasannya. Kemudian kita mulai pada memahami apa itu paradigma ekonomi Islam. Paradigma itu ya tadi cara pandang, tanggapan
bisa juga penjelasan, menghasilkan munculnya suatu dalam pikiran. Seperti tadi, kita memandang ini kertas, untuk apa? Kalau anak kecil tentunya cara pandangnya HP itu ya untuk alat game. Tapi kita lebih banyak lagi, itu tanggapan, penjelasan, dan munculnya suatu dalam pikiran itu tasawur, paradigma. Istilah tasawur secara etimologis berarti tanggapan, uraian, sikap mental atau cara memandang sesuatu. Ini bagaimana ekonomi Islam itu memandang sistem atau pola berekonomi atau pola bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini menurut perspektif ekonomi Islam. Itu paradigma ekonomi Islam itu maksudnya begitu. Nah, selanjutnya ada dua klasifikasi paradigma dalam ekonomi Islam. Klasifikasi pertama, bahwa Islam itu, ekonomi Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Manan salah satunya, dan Muhammad Najatullah Siddiqi, itu menggunakan paradigma yang namanya eklektisme metodologis. Paradigma eklektisme metodologis ini begitu merupakan aliran pemikiran yang akomodatif dan modifikasi. Artinya apa? Bahwa sistem-sistem ekonomi seperti halnya kapitalis, komunis, dan sosialis itu bisa menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam asalkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Nanti kita lihat apa saja prinsipnya. Begitu. Kemudian yang kedua, paradigma purifikasi. Artinya ya ekonomi Islam itu berpegang bahwa lahir dari tasawur Islam sendiri tanpa dicampur adukan dengan sistem ekonomi lainnya. Itu tidak boleh campur aduk menurut paradigma kedua. Nah, sekarang yang paling banyak muncul itu adalah paradigma eklektisme metodologis. Kalian tuh bank syariah, asuransi syariah, itu kan paradigma eklektisme metodologis. Oleh karena itu, paradigma ekonomi Islam bisa kita pahami bahwa dalam ekonomi Islam, cara berekonomi itu harus ada dasar naklihnya. Selain juga harus didukung oleh dasar adil. Asas atau unsur ekonomi Islam itu tauhid, ubudiyah, khalifah. Tauhid itu maksudnya bahwa ekonomi Islam itu harus didasarkan pada keimanan terhadap Allah dalam rangka mengisahkan Allah. Ubudiyah itu artinya bahwa dalam berekonomi kalian harus kerja untuk beribadah dan seterusnya. Khalifah di bumi juga begitu. Bahwa sebagai khalifah di bumi kita itu dilarang untuk sampai merusak alam. Kaitannya dengan sumber daya alam untuk umat. Tawazun, seimbang, mengabdi Allah. Ini saya jelaskan secara cepat dulu. Selanjutnya, prinsip dasar bermuamalah itu ada 4. Yang pertama, muamalah pada dasarnya boleh. Pada dasarnya muamalah itu boleh. Pada dasarnya muamalah itu halal hingga ada dalil yang tegak untuk melarangnya. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan, kemudian mewujudkan kemaslahatan. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Prinsip khususnya halal, objek transaksi harus halal. Artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi terkait yang haram. Dan yang ketentuan pihak-pihak yang bermalah, pencatatan tulis transaksi, pengurusan dana yang amanah. Itu penjelasan singkat dari mata kuliah
detailnya nanti saat di pertemuan. Begitu untuk minggu depan mulai makalah ketiga, yakni sistem ekonomi yang berlaku di era kontemporer ini. Sekian.